Oke, halo semuanya. Di pembahasan kita kali ini, kita akan coba bongkar sama-sama laporan keuangan dari PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto. Ini salah satu pemain terbesar di komponen otomotif Indonesia loh. Kita mau lihat gimana sih performa mereka di kuartal ketiga 2025. Apakah mereka makin untung? Seberapa kuat sih kondisi keuangan mereka sekarang? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Pernah nggak sih pas lagi di jalan gitu Anda kepikiran, siapa ya yang bikin komponen-komponen penting di dalam motor atau mobil yang seliweran di sekitar kita? Nah, kemungkinan besar jawabannya adalah perusahaan yang akan kita bedah hari ini. Ini dia agenda kita. Pertama kita kenalan dulu sama Astra Auto Parts. Terus kita lihat laporan laba ruginya, untung atau enggak. Lanjut kita cek kesehatannya lewat neraca keuangan, terus kita telusuri uangnya datang dari mana dan pergi kemana. Terakhir pastinya kita bakal tarik kesimpulan pentingnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Siapa sih sebenarnya PT Astra Auto Parts ini? Yuk kita kenalan lebih dalam. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih untuk dicatat. Semua data dan angka yang kita bahas ini sumbernya valid ya, yaitu langsung dari laporan keuangan resmi perusahaan per 30 September 2025. Jadi ini bukan asumsi, tapi benar-benar fakta. Jadi, Astra Auto Parts ini atau kita sebut aja Auto, udah ada di industri ini dari tahun 1991. Udah lama banget kan? Fokus utama mereka dari dulu ya dua, produksi alias manufaktur dan juga perdagangan suku cadang. Bisa bertahan lebih dari 3 dekade di bisnis yang ketat persaingannya ini, wah itu udah nunjukin kalau fondasi mereka emang kuat banget. Dan coba lihat, bisnis mereka itu luas banget. Dari vel yang keren-keren lewat PT Paku Akuina, aki atau baterai dari PT Century Batteries, sampai ke jeroan mesin kayak piston dan rantai. Hampir semua bagian penting di kendaraan kita itu ada produk mereka. Dan ini baru sebagian kecil loh. Strategi bisnis yang beragam ini jadi salah satu kunci kenapa mereka bisa stabil banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, soal performa. Di bagian kedua ini, kita akan lihat laporan laba rugi mereka. Kira-kira, seberapa tebel sih keuntungan yang mereka dapat? Oke, langsung kita lihat angkanya. Pendapatan bersihnya naik dari sekitar 14,1 triliun rupiah jadi 14,8 triliun rupiah. Tapi yang lebih menarik lagi, laba bersihnya juga ikut naik. Sekarang jadi hampir 1,6 triliun. Wah, ini sih sinyal yang bagus banget ya, baik buat perusahaannya maupun buat para investor. Kalau kita lihat di grafik ini, kenaikannya jadi makin jelas. Dari 14,17 triliun di tahun 2024, sekarang jadi 14,81 triliun rupiah. Ini jadi bukti nyata kalau permintaan pasar terhadap produk-produk mereka itu masih kuat banget dan strategi bisnis mereka juga jalan dengan baik. Nah, ini dia angka yang biasanya paling dicari sama investor, laba per saham atau earnings per share. Angkanya ada di Rp325 per lembar saham. Naik loh dari tahun lalu di periode yang sama, yang angkanya Rp317. Pertumbuhan laba per saham ini sering banget jadi cerminan kesehatan sebuah perusahaan publik. Untung besar itu emang bagus, tapi apakah perusahaannya beneran sehat secara keseluruhan? Nah, buat jawab itu, kita harus pindah ke bagian ketiga, kita bedah neraca keuangannya. Kita bakal lihat apa aja aset dan utang yang mereka punya. Oke, biar gampang ngertinya, kita ingat-ingat lagi ya rumus sakti akuntansi. Aset itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Gampangnya gini, semua harta yang dimiliki perusahaan atau aset itu sumber dananya kalau nggak dari utang atau liabilitas, ya dari modal sendiri atau ekuitas. Anggap aja neraca ini kayak foto snapshot kondisi keuangan mereka di tanggal 30 September 2025. Dan total aset mereka itu, wow, angkanya 23,02 triliun rupiah. Gede banget ya. Coba bayangin, ini udah mencakup semuanya, mulai dari pabrik, mesin-mesin canggih, stok barang, sampai uang tunai yang ada di kas. Ini nunjukin skala bisnis mereka emang raksasa. Nah, dari total aset 23 triliun tadi, ternyata sebesar 16,53 triliun rupiah itu adalah ekuitas atau modal mereka sendiri. Artinya apa? Artinya mayoritas aset perusahaan itu dibiayai pakai modal dari pemegang saham, bukan dari utang. Ini jelas banget nunjukin kalau struktur modal mereka itu sehat dan kuat banget. Oke, kita udah lihat labanya, udah lihat juga asetnya. Tapi pertanyaannya, laba yang tercatat di laporan itu, apakah semuanya dalam bentuk uang tunai? Belum tentu loh. Nah, makanya sekarang kita masuk ke bagian 4, kita akan telusuri laporan arus kas mereka. Jadi gini, laporan arus kas itu pada dasarnya dibagi jadi 3 bagian utama. Pertama, dari operasi. Ini uang yang masuk dan keluar dari kegiatan jualan produk mereka sehari-hari. Kedua, investasi. Contohnya kayak beli mesin baru atau jual gedung. Dan yang ketiga, pendanaan. Ini urusannya sama utang bank atau bagi-bagi dividen ke pemegang saham.
Coba lihat deh grafiknya. Ini ngasih gambaran yang jelas banget. Dari aktivitas operasi alias bisnis utamanya, mereka bisa menghasilkan kas bersih lebih dari 1,4 triliun rupiah. Positifnya gede banget. Ini nih mesin uangnya mereka. Di sisi lain, ada kas keluar buat pendanaan, kemungkinan buat bayar utang dan dividen. Tapi intinya satu, bisnis inti mereka itu adalah generator kas yang super sehat. Akhirnya kita sampai di bagian akhir. Setelah kita bongkar semua tadi, jadi apa sih 3 poin paling penting yang bisa kita ambil dari laporan keuangan Auto kali ini? Oke, ini dia rangkumannya. Ada 3 hal utama. Pertama, pendapatan mereka tumbuh. Artinya produk mereka laku keras di pasar. Kedua, kondisi finansial mereka itu kokoh banget. Asetnya jauh lebih besar dari total utangnya. Dan ketiga, ini yang paling penting, bisnis utama mereka itu sukses menghasilkan uang tunai atau kas yang sangat sehat. Nah, dengan fundamental sekuat ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka sehat, tapi lebih ke gimana caranya mereka akan memaksimalkan momentum ini ke depannya. Ini yang bakal seru banget buat kita pantau terus, terutama melihat tantangan dan peluang yang menanti di tahun 2026. Terima kasih sudah